Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Sebuah SD negeri di Tulang Bawang hanya mendapatkan 6 siswa. Seorang polisi menjalani persidangan karena terpergok selingkuh dengan wanita pemandu lagu. Harga ikan di desa terpencil murah akibat jalan rusak parah. Ini ada orang meninggal. Seorang pria ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamar mandi sebuah masjid di Desa Karangrejo, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, Minggu malam lalu. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dievakuasi, jenazah pria itu teridentifikasi bernama Fathul Mungin berusia 49 tahun, warga Kecamatan Semaka, Tanggamus. Menurut pengurus masjid pada Senin siang, jenazah Fathul ditemukan seorang jamaah perempuan. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga karena jenazah pria ditemukan di kamar mandi wanita. Setelah saya tanya-tanya, memang itu kejadiannya sekitar jam setengah 12. Almarhum datang ke masjid, tapi setelah itu nggak ada yang tahu dia itu kemana tahu-tahu maghrib ya. Maghrib ada anak kecil yang mau ke WC, tahu-tahu melihat ada orang tergeletak di situ kamar mandi wanita dan menemukan orang yang sedang pingsan. Ketika sudah dicek oleh Bapak Dr. Sukoco dan Bapak Menteri Wawan sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saya pribadi langsung menghubungi pihak kepolisian yaitu Bapak Budi dan pihak puskesmas. Selanjutnya semuanya diserahkan ke petugas dan alhamdulillah sekitar jam 10 malam dari pihak korban dari Semaka sudah menjemput jenazahnya. Ya Pak. Hasil visum di rumah sakit tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Polisi menyimpulkan Fathul meninggal akibat serangan jantung. Jenazahnya kemudian diserahkan ke keluarganya di Tanggamus untuk dimakamkan. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Berakhir sudah pelarian MG Bapak Bejat yang tega memperkosa putri kandungnya hingga hamil. Pria 50 tahun warga Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ini sempat buron selama 1 tahun dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Jakarta. Apa tujuan kamu nemuin anak kamu kembali? Menurut polisi, tersangka kabur setelah dilaporkan istri dan anaknya ke polisi pada tahun 2023. Pemerkosaan dilakukan tersangka saat istrinya sedang tidak di rumah. Tersangka mengancam akan menganiaya dan menelantarkan korban jika tidak menuruti kemauannya dan menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Akibat perlakuan tersangka tersebut, korban hamil namun kini keguguran. PO sudah menjadikan melarikan diri yaitu sudah selama 1 tahun sejak tahun 2022. Pelaku ditangkap di mana? Pelaku kami amankan oleh unit TK 308 Polres Lampung Utara di Jakarta. Modus pelaku melakukan perbuatannya itu dengan cara sejak tahun 2016 mulai dilakukan pencabulan sampai 2023. Pemerkosaan terungkap setelah istri tersangka mengetahui korban hamil yang kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Mantan Kapolsek Natar, Lampung Selatan, Kompol HP, Senin siang divonis 4 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena kasus perzinahan. Terdakwa menjalani sidang bersama selingkuhannya, seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di Bandar Lampung. Berinisial DA juga divonis hukuman 4 bulan penjara. Ini sudah kita pertimbangkan ya, akan terdakwa. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 7 tahun penjara. Salah satu hal yang meringankan adalah keduanya baru sekali berurusan dengan hukum dan terdakwa DA masih memiliki anak. Meski divonis penjara, terdakwa HP tidak dipecat dari kepolisian. Penjara selama 4 bulan menyatakan melakukan zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa flash disk merek SanDisk warna hitam merah, pil hotel Bulan Kelapa, pil hotel Bukit Tandu, pil hotel Astoria, surat pernyataan penolakan, 18 lembar print out percakapan via WhatsApp saudara Hendy dan saudari Dwi Aulia dipergunakan dalam berkas perkara Hendy Prabowo bin Sudarmaji, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Kasus ini bermula dari laporan istri terdakwa HP yang mengetahui perzinahan suaminya dan memergoki kedua terdakwa di sebuah kamar hotel. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 284 personel Polresta Bandar Lampung dikerahkan pada operasi Patuh Krakatau 2024 yang dimulai hari Senin kemarin. Operasi digelar dengan meningkatkan razia kendaraan di jalan raya yang menyasar para pelanggar lalu lintas. Operasi Patuh yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas tersebut juga melibatkan petugas dari Jasara Harja, Dispenda, dan Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Abdul Waras menyatakan, operasi tersebut lebih mengedepankan simpatik berupa teguran bagi pelanggar lalu lintas kategori ringan. Namun untuk pelanggaran kategori berat, maka akan diberi sanksi tilang. Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di wilayah kita, khususnya Bandar Lampung. Untuk kegiatan ini lebih dikedepankan kepada preemptif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tertib berlalu lintas ini bukan suatu kewajiban karena ada petugas, tetapi harus timbul dari niatan diri bahwa ini untuk masyarakat itu sendiri. Operasi Patuh Krakatau digelar selama 2 pekan, mulai tanggal 15 hingga 28 Juli mendatang. Polisi mengimbau para pengendara motor dan pengemudi mobil mematuhi aturan lalu lintas meski tidak ada petugas di jalan raya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.